Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 8 di seri video bab kedua. Setelah di video pertama kita membahas tentang usaha dan energi, sekarang kita akan mengaplikasinya pada pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Jadi jangan dibayangkan pesawat sederhana itu adalah pesawat yang bisa terbang tapi bentuknya sederhana. Bukan. Dalam ilmu IPA, pesawat sederhana itu adalah peralatan yang digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Nah, jadi pesawat sederhana dalam kajian ilmu IPA, di sini saya hapus dulu peralatan, ya, tulisnya kurang. Yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah aktivitas kita. Ada banyak sekali contoh pesawat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya kita mau memotong. Nah, kalau kita pakai tangan kan kesulitan, kita bisa pakai pisau, maka pisau masuk pesawat sederhana. Kita bisa pakai gunting, maka gunting masuk pesawat sederhana. Nah, peralatan-peralatan tersebut itu dapat kita kelompokkan dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah pengungkit atau tuas. Nah, pengungkit atau tuas ini yang masuk ke dalam golongan ini, secara umum pengungkit atau tuas itu terdiri dari 3 bagian. Ada namanya kuasa, ada namanya titik tumpu, ada namanya beban. Kuasa atau F, titik tumpu T kita simbolkan, dan beban W kecil, berat. Nah, jadi pengungkit ini terbagi menjadi 3 jenis pengungkit. Yang pertama adalah pengungkit atau tuas jenis ke-1. Nah, pengungkit jenis ke-1 ini punya ciri khas seperti ini, bahwa titik tumpunya itu terletak di antara kuasa dan juga beban, atau dapat kita tuliskan ada F, kemudian di tengahnya ada T, kemudian di W. Contohnya adalah yang paling sering kita jumpai ini adalah pengungkit. Nah, pengungkit ini, nah seperti ini. Nah, titik ini disebut dengan titik tumpu. Kemudian di sini ada beban, maka beban ini adalah W. Di sini ada tempat kita memberikan gaya, atau disebut dengan gaya kuasa. Nah, antara beban sampai ke titik tumpu disebut dengan lengan beban. Antara titik tumpu sampai ke kuasa disebut dengan lengan kuasa. Nah, contohnya di sini yang masuk tuas jenis pertama ini, di sini adalah contohnya gunting. Nah, kemudian ada pengungkit kayu atau biasa kita sebut dengan catut. Nah, catut buat ngambil paku. Nah, persamaan pesawat sederhana itu sama saja, yaitu gaya kuasa kali lengan kuasa sama dengan beban kali lengan beban. Ini adalah persamaannya, di mana F gaya kuasa Newton, W
berat beban Newton juga, LK lengan kuasa satuannya meter, LB lengan beban satuannya meter juga. Nah, pengungkit ini dapat kita cari nilainya, namanya keuntungan mekanik atau KM. Apa keuntungan mekanik? Nah, keuntungan mekanik itu keuntungan mekanik kalau semakin tinggi atau semakin besar, maka itu menandakan semakin mempermudah atau memperingan usaha kita. Jadi kalau kita pakai alat yang mempunyai nilai KM besar, maka gaya yang kita keluarkan untuk menggunakan alat tersebut tidak terlalu besar. Nah, tapi kalau kita pakai alat yang yang memiliki keuntungan mekanik kecil, maka gaya yang harus kita keluarkan semakin besar atau semakin berat. Jadi semakin besar KM-nya, maka menandakan alat tersebut semakin mempermudah kita. Nah, nilai keuntungan mekanik dapat dicari dari W dibagi F, atau keuntungan mekanik lengan kuasa dibagi lengan beban. Ini adalah ini adalah keuntungan mekanik, dapat dicari dengan hal seperti ini. Untuk contoh soal bisa kalian lihat di buku atau diktat Sainspedia. Kemudian ada juga di sini pengungkit jenis kedua. Nah, bedanya kalau pengungkit jenis pertama tadi yang di tengah adalah titik tumpu, kalau pengungkit jenis kedua yang di tengah adalah gaya kuasa, diapit oleh titik tumpu dan juga beban. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini adalah titik tumpunya. Di sini ada tempat kita untuk memberikan gaya kuasa. Di sini adalah bebannya. Nah, jarak titik tumpu ke gaya kuasa disebut lengan kuasa tetap juga, dan dari titik tumpu ke beban adalah lengan beban. Jadi lengan kuasa itu dari titik tumpu ke gaya kuasa. Nah, kalau bentuknya seperti pengungkit pertama ini separuh-separuh. Kalau seperti pengungkit jenis kedua ini, karena titik tumpunya di pinggir, maka lengan bebannya semakin besar. Nah, contoh alat yang menggunakan contoh yang termasuk alat yang masuk pengungkit jenis kedua ini adalah seperti sekop untuk memindahkan pasir, atau juga pancingan. Nah, oke, pancingan. Jadi ini adalah pengungkit jenis kedua. Maaf, saya ralat. Ini adalah pengungkit jenis ketiga, pengungkit jenis ketiga. Jadi pengungkit jenis ketiga itu adalah pengungkit yang gaya ini berarti nomor 3, yaitu yang gaya kuasanya di tengah. Sedangkan yang pengungkit jenis kedua yaitu yang di tengah adalah bebannya.
Nah, yang di tengah adalah bebannya. Jadi W di tengah diapit oleh gaya kuasa dan titik tumpu. Jadi yang membedakan itu hanya posisi yang di tengah saja. Kalau yang di tengah titik tumpu maka pengungkit jenis ke-1. Yang di tengah beban maka pengungkit jenis kedua. Kalau yang di tengah kuasa pengungkit jenis ketiga. Kalau kita gambarkan sama seperti ini skemanya. Maka di sini adalah titik tumpunya, di sini ada bebannya, di sini adalah kita memberikan gaya. Jarak antara beban ke titik tumpu, lengan beban, jarak kuasa ke titik tumpu, lengan kuasa. Contohnya adalah gerobak. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalian lihat kalau pengungkit jenis pertama ini lengan kuasanya lebih besar daripada lengan beban. Pengungkit jenis kedua lengan kuasanya juga lebih besar daripada lengan beban. Sedangkan pengungkit jenis ketiga lengan bebannya malah lebih besar daripada lengan kuasa. Kalau kita merujuk ke persamaan ini, maka pengungkit jenis ke-1 dan pengungkit jenis kedua memberikan, karena lengan kuasanya lebih besar daripada lengan beban, maka nilai keuntungan mekaniknya akan besar sehingga memperingan. Nah, sebaliknya pengungkit jenis ketiga itu karena lengan kuasanya lebih kecil daripada lengan beban, maka dia tidak memperingan tapi malah lebih berat. Tetapi dia punya efek lain, yaitu dia bisa memiliki arah perpindahan yang lebih besar. Jadi seperti itu anak-anakku semua. Kita lanjut ke pesawat sederhana yang jenis selanjutnya, yaitu katrol. Nah, katrol ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah katrol tetap. Nah, kalau kita gambarkan katrol tetap itu seperti ini. Nah, kita gambarkan seperti ini. Jadi katrolnya disebut tetap karena dia digantung. Ini bebannya, punya gaya berat, dan ini adalah gaya kuasa kita. Nah, pada katrol tetap ini arah gaya kuasa dan arah beban sama ke bawah. Nah, keuntungan mekanik katrol beban, kita pakai keuntungan mekanik katrol tetap maksud saya adalah W dibagi F. Contoh, kalau misalnya beban ini punya berat 100 Newton, maka untuk menarik ini kita butuh gaya berapa? Kita juga butuh gaya 100 Newton. Sehingga kalau kita masukkan nilainya, W-nya 100, F-nya 100, maka keuntungan mekaniknya adalah 1. Jadi katrol tetap itu menghasilkan keuntungan mekanik sama dengan 1. Apa artinya? Maka artinya gaya yang kita keluarkan kalau kita menggunakan katrol tetap itu adalah sama dengan berat beban yang akan kita tarik. Jadi bukan memperkecil gaya kita karena keuntungan mekaniknya 1. Tetapi manfaat dari katrol tetap ini adalah arah gaya yang harus kita keluarkan itu adalah ke bawah. Jadi lebih nyaman saat kita menarik. Kalau kita menariknya, talinya kita tarik ke arah bawah, maka kita menariknya lebih nyaman. Tetapi gaya yang dikeluarkan harus sama dengan berat yang kita tarik. Jadi keuntungan mekaniknya 1. Kemudian ada katrol jenis yang kedua, yaitu katrol bergerak. Nah, kalau kita gambarkan katrol bergerak seperti ini. Nah, katrol bergerak, satu tali, ini gaya F, ini tali yang diikatkan pada atap
dan di sini ada beban yang digantungkan. Nah, gayanya ke arah atas. Nah, misal katrol bergerak ini bebannya 100, maka berapa gaya yang harus kita keluarkan? Apakah 100? Jawabannya gaya yang harus kita keluarkan adalah 50. Kenapa? Karena pada katrol bergerak ini si katrol ditahan oleh dua tali. Tali yang pertama terikat pada atap, tali yang kedua adalah yang kita beri gaya kuasa, sehingga masing-masing tali ini memberikan gaya yang separuh-separuh dari bebannya, 50-50, sehingga untuk menarik beban sebesar 100 kalau kita gunakan katrol bergerak, maka kita cukup mengeluarkan gaya 50, sehingga keuntungan mekaniknya adalah 100/50 atau 2, sehingga katrol bergerak punya ciri khas keuntungan mekaniknya 2. Nah, artinya apa? Katrol bergerak ini membuat kita mengeluarkan gaya yang lebih sedikit. Cuma pada katrol bergerak ini gaya yang kita keluarkan arahnya ke atas, sehingga tidak sama dengan katrol tetap yang kita arah gayanya ke bawah. Katrol bergerak arah gayanya ke atas, sehingga kurang nyaman, tetapi gayanya lebih kecil. Sedangkan katrol tetap arah tarikannya lebih nyaman, cuma gaya yang kita keluarkan sama saja dengan berat bebannya. Jadi itu keuntungan dan kekurangan katrol tetap dan katrol bergerak. Kemudian yang ketiga ada sistem katrol atau takal. Sistem katrol ini merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, pada sistem takal ini keuntungan mekanik kita dapatkan dari mana? Dari banyak talinya. Nah, banyak tali, tapi sesuai dengan banyak talinya, tetapi tali yang dikenai gaya kuasa tidak dihitung. Contohnya saja kita gambarkan biar lebih jelas. Nah, ini ada katrol bergerak dan katrol tetap yang dihubungkan menjadi satu. Ini katrolnya. Di sini ada katrol lagi. Di sini ada beban W. Bebannya punya W. Beban W. Kemudian ini disambungkan talinya begini. Dan ini adalah gayanya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berapa keuntungan mekanisnya? Maka kita hitung talinya. Ini adalah kita hitung 1, ini 2, sedangkan ini tidak dihitung. Berarti kalau bentuknya seperti ini, keuntungan mekaniknya adalah 1, 2. Kalau seperti ini misalnya, seperti ini misalnya, ini beban W. Nah, kemudian ini ada tali ke sini, ini ada tali ke sini, ini talinya ke atas, dan ini ke gaya kuasa. Maka keuntungan mekaniknya kita hitung. Tali ini sebagai 1, tali ini 2, tali ini 3, sedangkan tali yang berhubungan dengan gaya kuasa tidak hitung, sehingga keuntungan mekaniknya sama dengan 3. Nah, kemudian peralatan pesawat sederhana lagi yang sering kita jumpai adalah bidang miring. Bidang miring itu apa? Ya berarti permukaan yang miring. Nah, seperti ini contohnya. Nah, misalnya ada sebuah benda yang
kita dorong ke atas dengan gaya F. Benda tersebut punya berat W. Nah, kemudian ini ada ketinggian H dan bidang miring ini sendiri punya panjang. Saya gambarkan di sini panjangnya sejauh S. Nah, pada bidang miring kalau kita logika, semakin sudutnya kecil atau semakin landai, maka keuntungan mekaniknya semakin besar. Jadi pada bidang miring, keuntungan mekaniknya adalah W per F, atau keuntungan mekaniknya adalah S per H. Jadi semakin panjang bidang miring dan semakin kecil ketinggiannya, maka keuntungan mekaniknya semakin besar. Nah, ini adalah prinsip bidang miring. Sering kita jumpai misalnya pada tanjakan. Kalau tanjakannya itu curam, maka keuntungan mekaniknya kecil, harus kita keluar tenaga banyak. Tapi kalau misalnya jalan ke pegunungan dibuat melingkar, supaya apa? Supaya panjang bidang miringnya itu panjang dan tinggi bidang miringnya kecil, sehingga memberikan keuntungan mekanik yang besar dan kita tidak memerlukan keluar usaha yang keluar gaya yang banyak. Contohnya tadi ada jalan pegunungan. Contoh lagi ini adalah mur atau baut, dan contoh lagi pisau. Pisau itu diasah supaya apa? Supaya lancip atau miring, sehingga kalau dibuat motong enak. Nah, ini saya kasih kasih keterangan. S adalah panjang bidang miring, sedangkan H tinggi bidang miring. Satuannya juga sama, meter. Oke anak-anakku, ini adalah tentang pesawat sederhana. Ada 3 jenis yang kita pelajari. Ada yang pertama tuas, ada jenis ke-1, 2, dan 3. Jenis ke-1 yang di tengah titik tumpu, jenis yang kedua yang di tengah adalah bebannya, jenis yang ketiga adalah gaya kuasanya. Kemudian ada yang kedua katrol tetap karena posisinya tetap, katrol bergerak, dan sistem katrol. Kalau katrol tetap keuntungan mekaniknya 1, selalu 1. Katrol bergerak keuntungan mekaniknya 2. Sistem katrol keuntungan mekaniknya adalah sesuai banyaknya tali. Tapi ingat, tali yang berhubungan dengan gaya kuasa tidak dihitung. Dan yang terakhir ada bidang miring. Keuntungan mekaniknya bergantung pada panjang bidang miring dan tingginya. Semakin panjang bidang miringnya dan semakin kecil ketinggiannya, maka keuntungan mekaniknya semakin besar. Jadi yang perlu kalian ingat adalah keuntungan mekanik adalah nilai yang menyatakan suatu pesawat sederhana itu bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kita. Jadi kalau keuntungan mekaniknya lebih dari 1, nah kalau kita simpulkan, nah ini untuk roda berporos nanti bisa kalian pelajari dari diktat atau buku. Kita buat kesimpulan. Di kesimpulan, kalau pada pesawat sederhana, kalau keuntungan mekanik sama dengan 1, artinya besar gaya kuasa yang kita keluarkan sama dengan berat beban. Kalau keuntungan mekanik lebih besar daripada 1, artinya besar gaya kuasa lebih kecil dari berat beban. Nah, kalau keuntungan mekaniknya kurang dari 1, 0, maka gaya kuasanya lebih besar dari berat
beban. Jadi itu anak-anakku kesimpulan kita tentang pesawat sederhana. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap belajar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke seri video yang ketiga. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.